Debat segmen kedua ini merupakan pendalaman visi misi dan program kerja calon bupati. Dengan ini kami mengundang calon bupati nomor urut 1. Kode paket soal E tentang akselerasi dan kualitas transparan dan akuntabel dalam memenuhi ketersediaan dan akselerasi kualitas layanan publik kepada pengguna layanan di Kabupaten Kolaka Utara. Kami persilakan calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dengan alokasi waktu 2 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih finalis. Sebetulnya kalau kita bicara akselerasi pelayanan publik, pemerintahan ini sebetulnya hanya ada 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah konsisten kita pada yang namanya regulasi. Yang kedua kemudian kita konsisten pada sistem. Karena pemerintahan ini sistemnya dan regulasinya baku. Nah kalau sistemnya dia berjalan, maka insya Allah apa yang kita harapkan pelayanan bisa akan terlaksana. Yang jadi persoalan kemudian pemerintahan itu kita tidak pernah konsisten pada sistem yang sudah dibuat. Padahal ini baku. Saya kasih contoh. Seorang bupati pada saat dia butuhkan pada satu instansi, yang dipanggil itu eselon 4-nya atau eselon 3-nya. Padahal ini ada eselon 2 di situ sebagai puncak pemerintahan tertinggi dalam suatu SKPD. Nah ini penting kita tata. Jadi pemerintahan itu satu, jalankan sistem. Yang kedua konsisten pada regulasi. Tetapi di era otonomi daerah ini kita tidak bisa terpaku ke situ. Pemerintahan harus dikelola semi pemerintahan dan semi entrepreneur. Entrepreneur ini dan rangka percepatan pergerakan pembangunan setiap daerah. Kenapa demikian? Pola-pola entrepreneur yang kita lakukan adalah selalu kita berpikir bagaimana menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau birokrasi terpaku pada tata aturan, nah kalau kita terpaku terus pada tata aturan, kapan daerah ini maju? Kapan kemudian kita punya terobosan-terobosan yang baru? Nah sehingga penting bahwa pemerintahan konsisten lakukan sistem, yang kedua konsisten pada regulasi. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka akselerasi penataan pemerintahan kita insya Allah akan sama yang kita harapkan. Saya kira demikian. Masih ada waktu, silakan ditambahkan 9 detik. Cukup, baik, terima kasih untuk jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang para pendukung pasangan calon. Kesempatan berikutnya saya berikan ke calon bupati dari paslon nomor urut 2. Silakan menanggapi 1 menit waktu yang diberikan. Baik, berbicara masalah pelayanan publik adalah cerminan dari pemerintah yang responsif dan transparan. Jadi ada beberapa poin yang mesti sebenarnya ASN kita harus memiliki, harus profesional, adaptif, responsif, dan tak kalah pentingnya menguasai bidangnya dan menguasai teknologi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada hari ini. Sekian. Masih ada waktu, apakah Cawagup nomor urut 2 ingin menambahkan? Cukup? Baik, kita cukupkan di sini. Boleh ditahan dulu, yel-yel akan diberikan ketika jeda pariwara. Kali ini kami melanjutkan, mohon kerjasamanya untuk sepakat dengan poin tata tertib 2. Mohon tenang sekali lagi kepada para pendukung pasangan calon. Kami tidak akan melanjutkan jika situasi belum tenang. Sekali lagi kami mohon tenang seluruh pendukung pasangan calon. Kali ini kami berikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Kami tidak akan menghitung waktu selama belum berbicara. Silakan mengecek terlebih dahulu perangkat pengeras suara bagi paslon nomor 3. Kita reset 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Makasih. Sebagaimana sering kita alami dan sering kita lihat, pelayanan publik bukanlah persoalan hanya 2 aspek yang perlu kita tata, tapi berbagai hal yang memang harus menjadi penentu, bisa mempengaruhi pelayanan publik. Salah satu di antaranya adalah kita hentikan waktu sejenak, boleh kita stop waktu?
Silakan dilanjutkan. Saya lanjut ya. Langsung saja. Jadi salah satu juga mempengaruhi adalah tersedianya sarana dan prasarana. Nah, keterbatasan anggaran oleh APBD kita, apa upaya yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai target-target sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan berbasis elektronik. Itu semua. Baik, terima kasih untuk merespon jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Saya persilakan kembali calon bupati. Pemerintahnya ada di Kolaka Utara, sehingga betul-betul kita menempatkan orang yang profesional dengan dua hal. Tidak boleh, sebetulnya bupati itu kan leader, dia top leader, dia bukan pekerja, dia mengatur manajemen. Samalah kita pengusaha sebagai direktur utama, bagaimana pekerja di bawah kita melaksanakan sistem yang saya maksud tadi itu. Nah, kalau pemerintahan tidak dikelola, laku tidak konsisten pada sistem pada regulasi, kita susah. Waktu habis. Terima kasih untuk respon dari pasangan calon nomor urut 1. Visi dan strategi paslon untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rencana pembangunan daerah tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Waktu kami siapkan di layar, dimulai dari Bapak berbicara 2 menit. Berbicara mengenai lingkungan hidup, semua kita sepakat hari ini bahwa daerah kita termasuk pengembangan yang cukup luas di Kolaka Utara, di Sulawesi Tenggara. Oleh karenanya, memang penurunan fungsi paru-paru hutan kita hari ini, fungsi hutan telah berkurang. Maka saya dan Pak Timber, jika diberi kesempatan atau terpilih sebagai bupati, maka kita akan membangun, paling tidak mengganti apa yang telah rusak dilakukan oleh pertambangan, termasuk hutan kota, kawasan terbuka hijau, dan tak kalah penting lagi, tidak menambah kerusakan lagi, karena sudah terlanjur penambang banyak merusak kita. Tapi apa daya, regulasi, semua aturan yang menentukan persoalan pertambangan ada di pusat. Jadi kami cuma bisa berharap memberikan pengawasan, itu pun sifatnya menyampaikan. Kami tidak punya hak untuk memberhentikan atau melakukan tindakan apa-apa. Saya rasa itu. Masih ada 40 detik. Cukup? Cukup bagi paslon. Baik. Cukup. Terima kasih. Mohon tenang pendukung pasangan calon. Saya mempersilahkan calon bupati dari nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban yang baru kita dengarkan. 1 menit kami berikan. Silakan. Terima kasih. Kalau kita bicara pembangunan yang berkelanjutan, yang masih disebut Sustainable Development Goal, ya, memang problem kita sekarang ini tidak hanya Kolaka Utara, saya kira Sultra ini, di mana peran pemerintah daerah, kabupaten, kota, semua diambil oleh pemerintah pusat. Tetapi kita punya kewenangan dalam bentuk pengawasan lingkungan. Nah, sehingga pada saat yang bersangkutan, pengawasan lingkungannya kita itu sudah perketat, Pak. Bahwa ada daerah-daerah tertentu yang memang kita jaga ketat. Ya, jadi problem terkadang kalau kita juga pemerintah daerah ikut terlibat di dalamnya. Terus yang mau mengawasi siapa dan diawasi itu siapa? Hanya konspirasi terjadi di situ gitu loh. Nah, sehingga insya Allah nomor urut 1 hadir, betul-betul akan bekerja sama, duduk bersama antara pengusaha dan pemerintah, sehingga betul-betul kita menjaga lingkungan yang berkesinambungan. Waktu habis. Kami berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 3 menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Ya, makasih. Memang kalau kita berbicara persoalan lingkungan, tentu kita harus berpikir berkesinambungan. Baik itu ekonomi hijau maupun ekonomi biru. Semua ini akan menjadi pemikiran kita. Namun yang ingin mau diperjelas kepada kami bahwa jika seandainya itu ada di antara kita ini melakukan penambangan yang secara ilegal misalnya,
apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengkanter itu semua supaya ini tidak terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan sebagaimana yang kita harapkan, sebagaimana yang kita tidak harapkan jika itu terjadi pada daerah Kabupaten Kolaka Utara. Saya kira simpel saja saya punya pertanyaan. Masih ada 10 detik, cukup? Cukup, terima kasih jawaban dari calon bupati paslon nomor 3. Saya persilakan kembali dengan durasi 1,5 menit calon bupati dari nomor urut 2. 1,5 menit, silakan. Saya berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam Kolaka Utara. Kami akan melakukan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penghijauan agar daerah kita bisa mendapatkan lingkungan yang sehat. Sekian. Masih ada waktu, apakah ingin ditambahkan? Masih ada 1 menit Mohon lebih. tenang, mohon tenang. Mohon kerjasama, harap tenang. Tenang. Jadi bicara tentang lingkungan Mohon hidup. tenang, mohon tenang. Saya tadi barangkali begini. Tadi ada bahasa tentang lingkungan hidup, tentang adanya penambangan ilegal. Jadi kalaupun di Kolaka Utara ada penambangan ilegal, saya tidak melihat itu karena itu bukan wilayah kita sebagai pemerintah Kolaka Utara. Dan itu adalah urusan daripada pusat. Jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemerintah Kolaka Utara adalah melakukan pengawasan. Saya kira itu barangkali yang perlu dicermati dalam persoalan lingkungan hidup. Kemudian tentang langkah konkret yang harus kita lakukan demi perbaikan lingkungan hidup, saya kira banyak hal di sana. Salah satunya adalah barangkali misalnya di Lasua. Jadi bicara tentang lingkungan hidup ya, contoh misalnya benahi semaksimal mungkin. Waktu habis. Itu barangkali. Kami mohon kerjasama dari pendukung paslon untuk tenang. Kali ini kami berikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 3. Baik, mohon bersiap, pertanyaan hanya dibacakan 1 kali. Mohon disimak. Dengan semakin meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi, akses internet yang cepat, stabil, dan terjangkau menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Oleh karena itu penting untuk mencari solusi jangka panjang yang melibatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata serta pengembangan teknologi lokal untuk mengatasi tantangan geografis dan ekonomi yang ada di kabupaten ini. Apa langkah konkret yang akan paslon ambil untuk memastikan seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Utara memiliki akses internet yang cepat dan terjangkau bagi masyarakat? Ya, 2 menit kami persilakan. Terima kasih, saya kira ini sangat penting, termasuk sistem yang berbasis elektronik. Maka tentunya yang pertama kita harus menyiapkan fasilitas-fasilitas yang terkait dengan perusahaan pelayanan publik yang sektor elektronik. Ada lagi? Cukup. Baik. Kita hentikan waktunya. Terima kasih untuk calon bupati nomor urut 3. Kami berikan kesempatan calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Gini ya, di dalam perjalanan kami konsolidasi dari ujung Walasio sampai dengan ujung Porehu, Tolala, masih banyak kecamatan-kecamatan yang belum ada dia punya jaringan. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana menempatkan tower-tower pada daerah tertentu yang belum ada jaringannya. Yang kedua kemudian dalam visi misi andalanku ini, di dalamnya itu ada kita akan menempatkan ruang-ruang publik WiFi gratis, sehingga anak-anak muda, anak-anak Gen Z bisa melakukan akses secara elektronik tanpa harus mengeluarkan duitnya. Saya kira itu yang paling penting. Yang pertama, kalau ada daerah-daerah yang belum ada towernya, kita usulkan bekerja sama dengan Telkomsel untuk memasang tower di sana. Setelah semua ada interkoneksi sudah jalan, maka kita pemerintah daerah menyiapkan tempat-tempat ruang publik itu dalam bentuk WiFi gratis. Terima kasih. Ya, saya kira suatu masukan yang cukup bagus dan saya kira
apa yang menjadi yang sampaikan tadi terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh komunikasi terhadap yang berbasis elektronik, salah satu di antaranya adalah memperbanyak jaringan-jaringan seperti dikatakan tadi tower, tetapi ini tentu banyak dilakukan oleh pihak pengusaha. Nah, maka dari itu pemerintah di sini hadir, dibutuhkan untuk hadir bagaimana memix antara kekuatan pemerintah dengan kekuatan pihak swasta yang bisa memfasilitasi keberadaan daripada tower yang ada, termasuk jaringan-jaringan elektronik yang lainnya. Saya kira itu. Masih ada waktu cukup? Cukup. Baik, terima kasih dari jawaban pasangan calon nomor urut 3. Mohon disimak sekali lagi membuka jawaban dari masing-masing calon wakil bupati masing-masing paslon. Mohon disimak untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Aktivitas industri dan pembangunan seringkali menyebabkan kerusakan ekosistem. Upaya restorasi dan konservasi menjadi langkah penting untuk memulihkan keseimbangan ekologi sekaligus melibatkan masyarakat lokal dalam melindungi keanekaragaman hayati. Apa komitmen paslon untuk melakukan restorasi ekosistem di wilayah yang telah rusak akibat aktivitas industri atau pembangunan? Dan bagaimana Anda akan melibatkan masyarakat adat dan lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan di wilayah ini? 2 menit waktu untuk menjawab, silakan. Tadi kita bicara tentang lingkungan hidup, restorasi. Jadi perlindungan terhadap hayati di sini. Jadi kami sepakat dengan Pak Bupati insya Allah. Jadi bahwa cara kami untuk melindungi ekosistem itu tanpa mengabaikan apa namanya di sini kearifan lokal. Jadi mungkin dengan cara memberdayakan, mungkin kami memberdayakan masyarakat, kami memberikan pemahaman, melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas tentang cara melindungi ekosistem yang ada, yang dimaksud di dalamnya. Saya kira begitu, barangkali jawaban singkat dari saya. Cukup. Masih ada 1 menit, boleh menambahkan? Cukupkah? Apa bentuknya? Tambahkan. Upaya dilakukan. Persoalan pencemaran lingkungan, kami akan mengajak masyarakat bagaimana kita menjaga lingkungan kita, khususnya yang berada di seputaran perkotaan, mulai dari persoalan salurannya, termasuk bagaimana persampahannya, dengan harapan betul-betul kebersihan dan sistem pengairan yang ada di dalam kota Lasusua khususnya dan daerah-daerah lain yang ada di Kolaka Utara betul-betul bisa terpelihara dan terjamin dengan baik dengan lingkungannya. Cukup. Terima kasih jawaban dari paslon nomor urut 2. Dengan ini kami berikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi 1 menit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jika kita bicara persoalan industri yang ada di daerah kita, khususnya di Kabupaten Kolaka Utara, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa berpengaruh terhadap lingkungan. Olehnya itu tentu kita harus mengajak seluruh masyarakat bagaimana mengambil bahagian dalam rangka menjaga lingkungan. Tadi disampaikan pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi ekosistem yang ada di Kolaka Utara. Tentu kita harus senantiasa bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitu katakanlah contoh hutan, bagaimana begitu berbahayanya kita menebang hutan atau tanpa izin. Olehnya itu sekali lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat, jika nomor 1 dirahmati, insya Allah semua masyarakat kita akan melibatkan bagaimana sama-sama untuk menjaga Baik, waktu habis. Terima kasih jawaban dari Wakil Bupati nomor urut 1.
Terima kasih, mohon tenang para pendukung pasangan calon. Kesempatan berikut saya berikan kepada calon wakil bupati dari nomor urut 3. 1 menit waktu yang diberikan, mohon dites terlebih dahulu pengeras suara yang berada di depannya. 1 menit, silakan. Terima kasih banyak. Berbicara menjaga ekosistem lingkungan tentu merupakan tanggung jawab bagi kita semua, baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Maka pemerintah harus bertanggung jawab mengatur regulasinya supaya dia mengambil peran dalam hal ini dalam menjaga ekosistem, utamanya pabrik-pabrik yang menimbulkan akan limbah pencemaran harus diatur regulasinya oleh pemerintah ke depan. Kita melangkah untuk pertanyaan panelis berikutnya. Kini kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Pertanyaannya, apa langkah pasangan calon untuk meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pembangunan jalan di Kolaka Utara serta memastikan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat dalam pelaksanaannya? 2 menit setelah Bapak berbicara. Terima kasih. Tentu berbicara Kolaka Utara tentang infrastruktur, di Kolaka Utara ini ada merupakan jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Dan ini merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi tentu kita akan berkoordinasikan tentang jalan nasional, tentu membersihkan dengan Kementerian PUPR dan Kementerian, kalau jalan provinsi kementeriannya Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara atau Bapak Gubernur. Jalan kabupaten itu merupakan wewenang daripada pemerintah kabupaten, harus membangun infrastruktur jalan kabupaten, jalan desa, jalan segalanya. Ya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebelum melakukan paling penting harus melakukan perencanaan yang matang. Jangan pembangunan hanya jalan di tempat. Artinya pembangunan hanya dibikin berdasarkan keinginan, harus kita tinjau asas manfaatnya bangunan infrastruktur jalan itu. Ya, sebagai contoh yang banyak terjadi, perencanaan yang matang harus ada tengah waktu dikatakan pengerasan dengan pengaspalan. Jangan terjadi begitu di aspal, begitu di pengerasan, begitu di aspal. Ini menimbulkan bangunan jalan yang tidak berkualitas. Ya. Dan khususnya jalanan yang dari desa, jalanan produksi ini sangat penting. Tapi kita harus tinjau perencanaannya, bagaimana tanahnya lebih atau baik. Bagaimana. Baik, Ya. Waktu habis. Ya. Terima kasih jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 3. Ya. Saya akan berikan kesempatan untuk menanggapi jawaban yang baru didengarkan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. 1 menit, silakan. Bicara infrastruktur, tadi ditanyakan tentang bagaimana solusi saya, bagaimana solusi kami untuk dapat bersinergi dengan pusat dan provinsi. Kolaka Utara ini, infrastruktur yang ada di Kolaka Utara itu adalah bagian dari infrastruktur daerah, infrastruktur provinsi dan infrastruktur pusat. Jadi kami dalam hal ini untuk meningkatkan infrastruktur yang ditanggung oleh provinsi, kami harus bersinergi dengan provinsi. Begitu juga dengan pusat. Dan kami yakin jika kami terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, insya Allah untuk bersinergi dengan pusat kami sangat yakin. Karena Presiden Republik Indonesia adalah Partai Gerindra, sama seperti partai kami, insya Allah. Saya kira demikian. Cukup jawaban dari nomor urut 2? Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Baik, kami mohon sekali lagi kepada seluruh pendukung paslon bisa kita tenang dan komit dengan poin tata tertib nomor 2. Kita tidak akan mulai, kita tidak akan lanjut jika suasana belum tenang dan fokus. Baik, terima kasih. Kali ini kesempatan kami berikan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Baik, terima kasih.
jika kita bicara infrastruktur yang ada di daerah, khususnya jalan dan jembatan, tentu tidak bisa dipungkiri. Kita selaku pemerintah daerah harus proaktif dalam rangka bagaimana memberikan edukasi maupun baik itu pengawasan maupun memberikan informasi-informasi kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah pusat. Sehingga segala kegiatan infrastruktur yang berlangsung di daerah kita ini tentu bisa berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan baik itu provinsi maupun pusat. Karena pemerintah pusat ini kan sangat membutuhkan informasi-informasi dari pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dalam hari ini bupati, wakil bupati dengan seluruh perangkatnya tidak boleh tinggal diam, harus selalu proaktif untuk memberikan informasi, sehingga apapun yang nanti yang terjadi, insya Allah kegiatan-kegiatan baik itu yang bersumber dari pusat maupun yang bersumber dari provinsi, insya Allah semua bisa Waktu berjalan. habis. Baik, terima kasih. Jawaban dari, mohon tenang, mohon tenang. Terima kasih jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1. Saya persilakan kembali untuk merespon jawaban yang telah didengarkan. Waktu 1,5 menit kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Silakan. Berbicara tentang pembangunan infrastruktur, tentu untuk meningkatkan kualitas dan aspal yang manfaat, karena pada dasarnya semua bupati dan wakil bupati akan bisa membangun jalan infrastruktur karena ada uang. Hanya yang perlu dititik beratkan sebagai pemerintah, bagaimana mempertegas tentang fungsi pengawasan itu supaya pembangunannya bisa jalan sesuai dengan target dan asas manfaat. Itu yang perlu ditekankan. Ya, jadi kalau saya akan menjadi wakil bupati sebagai fungsi pengawasan, saya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kontraktor yang mau mafia-mafia. Saya akan tidak berikan ruang sebagai fungsi pengawasan adanya pada wakil bupati. Ya, ini yang lemahnya kita. Pembangunan baru jalan di tempat belum selesai, yang satu rusak lagi yang di belakang karena kualitas tidak dijaga, fungsi pengawasan yang tidak ada. Ya, saya kira cukup. Cukup? Saya itu tambahkan. Baik, Ya. terima kasih. Ya. Kali ini kami berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Cawagup nomor urut 1 mohon bersiap, pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali saja. Mohon disimak tentang akselerasi dan kualitas pelayanan publik. Kabupaten Kolaka Utara secara faktual memiliki nilai indeks reformasi birokrasi yang memprihatinkan akibat dari keterbatasan sumber daya, anggaran, dan fasilitas pendukungnya. Indeks pelayanan publik di angka 1,9 atau dalam kategori sangat rendah. Disebut pula kategori D sebagai prioritas pembenahan, dan indeks inovasi daerah menurun drastis dari tahun sebelumnya 2023 dengan nilai 25,73 dan masuk dalam kategori kurang inovatif. Apa program konkret dan terukur yang dapat paslon berikan untuk mendongkrak naik nilai indeks pelayanan publik baseline di angka 2,74 pada tahun 2025 dan di angka 4,88 sebagai target pada tahun 2045. 2 menit kami berikan waktu untuk menjawab, silakan. Baik, terima kasih moderator. Akselerasi dan pelayanan publik yang ada di Kolaka Utara sebagaimana tadi disampaikan bahwa mengalami penurunan, sehingga tentu ke depan kita harapkan ini naikkan, sehingga ada beberapa giat-giat yang kita harus lakukan. Yang pertama, bagaimana para ASN kita menempatkan para aparatur sipil negara sesuai dengan disiplin ilmunya. Yang kedua, bagaimana kita memberikan pelatihan-pelatihan, bagaimana kita memberikan edukasi kepada para ASN kita sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian tidak bisa dipungkiri di era sekarang ini, di era modern ini tentu perlu dibekali para aparatur sipil negara kita ini dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan.
terkait dengan misalnya katakanlah telekomunikasi, ya ini perlu mendapatkan apa namanya, perlu mendapatkan perhatian sehingga ke depan indeks pelayanan kepada publik ini bisa kita tingkatkan. Olehnya itu, insya Allah jika pasangan nomor urut 1 dirahmati ke depan menjadi bupati dan wakil bupati, saya yakin indeks pelayanan publik ini kita bisa naikkan. Kalau tadi disampaikan bahwa itu di antara berapa tadi itu 1,9 ya, insya Allah kita bisa menaikkan di atas angka 2, kan mungkin bisa di atas angka 3. Yang pasti yang pertama adalah bagaimana kita punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Saya kira itu barangkali. Masih ada waktu, apakah ingin menambahkan? 10 detik. Cukup, kita cukupkan di sini. Terima kasih. Kini kami berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit, boleh dicek terlebih dahulu mikrofonnya. Jika sudah siap, waktu akan terhitung sejak Bapak berbicara. Ya, saya kira kalau bicara tentang pelayanan publik itu, kita tentu terfokus pada kemampuan pelayanan publik itu sendiri. Termasuk salah satunya di situ, dia harus responsif, dia harus cepat merespon. Saya kira itu adalah salah satu peningkatan pelayanan masyarakat. Kemudian selanjutnya mungkin pelayan itu harus mampu menyesuaikan diri dengan melalui pelayanan itu sendiri. Jadi pelayan publik itu harus mampu menyesuaikan diri. Kemudian dia sangat respon dalam melayani publik. Ya, saya kira sebagai jawaban singkat dari saya begitu. Masih harus politik, cukup? Berbicara masalah pelayanan publik, ada beberapa poin yang utama, yaitu profesional, adaptif, responsif, menguasai bidangnya, Baik. dan menguasai Waktu teknologi. habis. Baik. Terima kasih jawaban dari pasangan nomor urut 2. Kesempatan berikutnya 1 menit kami berikan yang akan dimulai oleh calon wakil bupati nomor urut 3. 1 menit silakan. Ya, terima kasih. Berbicara edukasi untuk meningkatkan pelayanan publik, pertama harus dilakukan, harus memberikan SDM daripada petugas yang bersangkutan dalam hal yang seperti disangkakan bekerja dengan profesional. Dia paham tugas dan tanggung jawabnya. Itu yang harus memulai untuk peningkatan SDM-nya. Jadi itu pertama untuk memberikan SDM pemahaman, diberikanlah pekerjaan kepada ahlinya, ya, karena terukurnya suatu pekerjaan, hasil pekerjaan tergantung daripada disiplin ilmu yang dimiliki orang yang melayaninya. Terima kasih. Masih ada 13 detik. Cukup? Baik. Kami cukupkan di sini. Dengan ini kami memberikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 1 menanggapi kembali apa yang tadi disampaikan. 1,5 menit dimulai dari Bapak berbicara. Baik, makasih. Apa yang disampaikan tadi dari nomor 2 disampaikan oleh Pak calon wakil maupun Pak calon bupati, bahwa dalam rangka bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tentu perlu diambil beberapa langkah-langkah. Tadi saya menyampaikan salah satunya perlu kita menempatkan orang yang sesuai dengan disiplin ilmunya, perlu kita memberikan edukasi-edukasi atau pembekalan kepada para aparatur sipil negara yang negara kita yang melayani kita punya masyarakat. Kemudian terkait apa yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 3, sebagaimana tadi disampaikan bahwa menempatkan orang yang sesuai dengan secara profesional, ya saya kira ada betulnya, ya, bahwa kita harus menempatkan orang sesuai dengan disiplin ilmunya. Olehnya itu, insya Allah sekali lagi saya katakan bahwa sekalipun indeks pelayanan publik di Kolaka Utara rendah, insya Allah jika kami dirahmati dari pasangan nomor 1, kami akan berupaya bagaimana menaikkan, dan itu mutlak harus kita naikkan sehingga pelayanan publik ini masyarakat ini bisa merasa puas atas pelayanan pemerintah daerah yang kita laksanakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih jawaban dari masing-masing paslon. Sekarang saatnya saya persilakan kita beri aplaus yang meriah untuk ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati